Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak yang hebat, yang luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian semua baik-baik saja. Baik, sebagaimana kalian ketahui, kita belajar dari rumah ya. Jadi hari ini Bapak akan memberikan materi untuk kelas 4, yaitu tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Apa sih itu iman kepada malaikat-malaikat Allah? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Oke, kalau belum ada yang tahu, Bapak akan menjelaskan. Iman kepada malaikat-malaikat Allah artinya kita percaya bahwa mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang diberikan tugas masing-masing yang selalu mereka jalankan. Jadi malaikat adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah melawan perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat itu apa sih? Malaikat itu adalah makhluk gaib. Tahu nggak makhluk gaib? Makhluk gaib itu makhluk yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Kenapa tidak bisa kita lihat dengan mata? Karena mata kita adalah mata yang tidak sempurna, mata yang tidak bisa melihat apapun. Nah, malaikat itu adalah makhluk yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Makhluk gaib yang diciptakan dari nur atau dari cahaya. Nah, kemudian jadi kesimpulan malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Ta'ala dari cahaya yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat banyak jumlahnya, namun ada 10 yang wajib kita kenal nama dan tugasnya masing-masing. Jibril, yang pertama Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Pak, dulu kan wahyu ketika ada nabi. Ya, sekarang apa tugas Jibril? Tugas Jibril yang menyampaikan wahyu. Apa wahyu itu? Wahyu itu adalah ilmu yang masuk ke dalam hati kita. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca pelajaran, maka wahyu itu ilham akan masuk ke dalam hati kita, itu atas perantara malaikat Jibril. Kemudian yang kedua adalah Mikail. Apa tugas Mikail? Mikail adalah tugasnya menurunkan hujan dan membagi rezeki. Yang ketiga Israfil. Israfil adalah bertugas untuk meniup trompet sangkakala nanti ketika hari kiamat. Kan nanti hari kiamat, Pak. Kalau sekarang tugas Israfil apa dong? Nah, kalau dulu ya Bapak canda-candaan sama teman-teman Bapak, tugas Israfil sekarang mau tahu nggak? Hah? Mau tahu nggak? Ya, tugas Israfil sekarang adalah sedang mengelap trompetnya supaya nanti ketika hari kiamat ditiupnya lancar. Itu canda-candaan aja sih sebenarnya. Tapi tugas malaikat Israfil adalah meniup trompet sangkakala. Ya, kalau sekarang sih kalau dia ngetes trompet sangkakalanya ya hujan, bukan hujan, angin deras gitu, bisa seperti itu. Oke, berikutnya adalah Israel. Nah, tugas Israel mencabut nyawa. Siapapun yang mati, siapapun yang meninggal, itu adalah tugas dari Israel. Kemudian yang berikutnya adalah malaikat rakib dan atid. Nah, rakib mencatat mencatat amal baik, sedangkan atid mencatat amal buruk yang dilakukan oleh manusia. Yang berikutnya adalah mungkar dan nakir. Mungkar menanyai di dalam kubur, begitu juga nakir. Nah, jadi mungkar dan nakir nanti ketika kita masuk ke dalam kubur, yang menanyai kita di dalam kubur adalah mereka berdua. Nggak bisa dong kamu nanya, nggak bisa seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah malaikat Ridwan, malaikat yang menjaga surga. Jadi siapapun masuk surga nanti akan masuk ke dalam siapapun yang masuk surga nanti akan bertemu dengan malaikat Ridwan. Yang terakhir adalah malaikat Malik. Nah, malaikat Malik adalah malaikat yang menjaga pintu neraka. Dalam riwayat, malaikat Malik itu tidak pernah tersenyum dia. Beliau tersenyum ketika Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang terakhir adalah sifat-sifat malaikat.
Yang terakhir adalah sifat-sifat malaikat. Malaikat itu pertama adalah makhluk gaib, artinya tidak bisa kita lihat dengan indera kita, dengan mata kita. Kemudian yang kedua adalah memiliki kecerdasan yang tinggi, dan yang kecerdasan yang tinggi itu artinya mereka pintar, dan bahkan malaikat itu bisa merubah penampilannya menjadi seseorang yang dia inginkan. Kemudian malaikat yang ketiga adalah tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki, tidak perempuan, apalagi bencong. Jadi tidak berkelamin dia. Kemudian yang keempat, senantiasa bertasbih atau senantiasa taat kepada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir adalah malaikat selalu memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang beriman. Nah, kalau mau didoakan malaikat terus untuk mendapat keampunan, mari kita menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berangkat dari hal tersebut, maka kita harus meneladani sifat-sifat malaikat itu. Kita harus selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menjalankan segala perintah Allah seperti sholat dan yang lain sebagainya. Dan yang kedua adalah kita peduli kepada sesama makhluk hidup, tidak mengganggu kepada siapapun. Jaga tangan kita dari mengganggu orang, jaga mulut kita dari menyambati orang, dan jaga sikap kita di hadapan orang, jangan sampai membuat orang tersebut sakit hati dengan apa yang kita lakukan. Nah, anak-anak hebat, semoga ini adalah bisa kalian ambil pelajarannya. Jangan lupa nanti kerjakan tugasnya. Jalan-jalan ke Samarinda, singgah sebentar di Balikpapan. Sampai di sini perjumpaan kita, Bapak Hadani yang paling tampan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.